Ternyata ada 380 fasilitas penahanan muslim yang ada di Uighur di Xinjiang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran rezekinya. Nah guys, aku ini lagi seneng, binti seneng guys. Karena guys, aku makasih banget buat kalian semuanya sebelumnya ya yang mau nonton ini, yang udah subscribe. Karena subscriber aku alhamdulillah udah 1000 subscriber guys. Gila, aku perjuangan banget loh itu loh. Aku nge-YouTube dari kelas 8, 9, 10, 11 baru dapat 1000. Tapi aku nggak apa-apa. Aku dulu dapat 100. Aduh udah senang, sekarang 1000. Aku makasih banget teman-teman. Dan sebenarnya aku pengen nemenin kalian tuh bikin video pengennya setiap hari guys. Cuma waktunya guys ini udah mepet. Sekarang udah jam 2. Dan nanti aku malam langsung post ini. Tapi aku nanti usahain akan selalu upload guys. Nah oke. Untuk sekarang aku pengen membahas yang lagi hangat-hangatnya guys. Apa itu? Ya, lagi bin lagi guys. Di TikTok itu lagi viral. Profilnya tuh di mana-mana gambarnya ini. Dan banyak banget yang komentar di postingan video aku di TikTok tuh apa sih, itu tanda apa sih? Nah ya udah, aku pengen ngejelasin sedikit guys. Ini tandanya itu warganet kompak menggunakan profil ini ilustrasi seorang muslim yang digambar berwarna biru dengan mulut ditutup dengan tangan mereka. Alasan kita menggunakan profil ini untuk merupakan bentuk solidaritas kita untuk muslim yang ada di Uighur. Uighur di mana kak? Di Tiongkok. Nah oke guys, sekarang ada berita yang mengagetkan. Aku juga bacanya kaget. Ini dilansir oleh artikelnya pikiranrakyatbekasi.com. Dengerin baik-baik nih guys. Penelitian Australia dibuat kaget karena ternyata ada 380 fasilitas penahanan muslim yang ada di Uighur di Xinjiang. Ternyata jaringan pusat penahanan yang ada di Tiongkok wilayah barat Laut Xinjiang jauh lebih besar yang diperkirakan sebelumnya dan telah diperluas dalam beberapa tahun terakhir. Institut Kebijakan Strategis Australia mengatakan telah teridentifikasi lebih dari 380 fasilitas penahanan yang dicurigai di wilayah itu. Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40% lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Menurut penelitian Australia, ini guys terus bertambah meskipun Tiongkok mengklaim bahwa banyak muslim Uighur yang telah dibebaskan. Itu terjadi setelah penelitian lain mengatakan Tiongkok memaksakan lebih dari 500.000 orang Tibet ke dalam pelatihan pusat bergaya militer sebagai kerja paksa guys. Kerja paksa itu kayak di camp gitu loh. Beijing akui camp Xinjiang sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memberikan pendidikan untuk membantu penduduk keluar dari kemiskinan dan untuk menyingkirkan radikalisme. Tetapi kelompok hak asasi manusia, akademisi dan jurnalis telah mengekspos tindakan keras terhadap muslim Uighur dan Xinjiang, termasuk penahanan massal, sterilisasi paksa, kerja paksa, dan pembatasan kegiatan agama dengan menggunakan citra satelit, saksi mata, laporan media, dan berbagai dokumen resmi. Institut tersebut mengatakan setidaknya ada 61 lokasi penahanan yang sedang dalam konstruksi dan peluasan baru antara Juli 2019 hingga Juli 2020. Anggota Parlemen Amerika Serikat baru-baru ini memilih untuk melarang impor dari Xinjiang karena adanya penggunaan kerja paksa tersebut. Ngerti kan? Beijing baru-baru ini menerbitkan buku putih yang membela kebijakan di Xinjiang. Dikatakannya sebagai program pelatihan, skema kerja, pendidikan berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan. Mereka membela apa yang disebutnya pelatihan yang diperlukan untuk membasmi ekstremisme. Beijing secara terus-menerus telah mendapat kecaman internasional atas kebijakannya di wilayah itu. Berbagai kelompok hak asasi manusia mengatakan sebanyak 1 juta muslim di Uighur ditahan di kamp-kamp intermiran. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tanggal Selasa 22 September 2020 telah memutuskan untuk melarang impor dari wilayah Xinjiang, Tiongkok. Mereka bersumpah untuk menghentikan apa yang anggota parlemen katakan sebagai kerja paksa sistematis oleh pihak Xinjiang. Kata Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi, tragisnya hasil kerja paksa sering berakhir dengan pengangguran dan toko-toko lusuh. Kita harus mengirim pesan yang jelas ke Beijing. Pelanggaran ini harus diakhiri sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh Jamestown Foundation menunjukkan bahwa petani dan pengembala
mereka menjadi sasaran yang akan dimasukkan ke dalam program tenaga kerja serupa dengan yang digunakan terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Itu sama yang kayak dialami yang muslim itu guys. Gila, aku sebenarnya kalau baca ini guys itu kayak sedih gitu. Aku mau berbuat apa-apa juga cuma bisa doa doang. Kita nggak tahu kejadian yang aslinya di sana gimana. Kita juga harus berpikiran bijak, berpikiran positif. Semoga aja teman-teman muslim di sana nggak terjadi apa-apa. Terus aku pengen teman-teman minta doanya sekarang Al-Fatihah untuk teman-teman kita yang di sana. Sempatkan ya teman-teman. Ya, Al-Fatihah di dalam hati ya. Saya kalian doain. 1, 2, 3. Jadi kemarin juga banyak banget yang di TikTok itu mengganti profilnya yang kayak itu, yang kayak ini. Ya itu emang kayak bentuk pembelanya cuma itu doang gitu. Sebenarnya udah kayak banyak banget bukti yang nunjukin di sana kayak ada penyiksaan gitu. Udah banyak banget buktinya, tapi aku nggak berani mengekspos di sini karena takutnya nanti kena pelanggaran atau aku juga ngambil jalur yang aman kan guys. Sebenarnya aku kayak nggak mau speak up tentang ini, cuma teman-teman wajib tahu, terutama yang muslim, saudara kita sekarang nggak cuma di Uighur, di Palestina, di mana-mana banyak yang tertindas. Ya aku pengennya sih semua umat beragama guys bertoleransi, nggak saling pecah. Apa salahnya sih kalau yang di Cina itu mereka dibiarin beribadah gitu, bahkan ada yang sampai katanya masjid dihancurin segala. Aku tapi nggak tahu guys. Minta sama teman-teman semuanya doain terus teman-teman kita di sana. Kita nggak tahu di sana keadaannya kayak apa, kita nggak tahu mereka sekarang lagi apa. Kita sekarang harusnya bersyukur di rumah enak, bisa nonton TV, bisa makan, bisa kumpul bareng keluarga. Sedangkan yang di Palestina, di Uighur, di Muslim yang di mana-mana itu, mereka bahkan mau sekolah aja ada kayak rudal dari atas, piung, jeder. Kita di rumah enak, tinggal makan, cuma sekolah daring yang membosankan itu masih aja ngeluh guys. Gitu. Di sana aja kayak pengen orang pada pengen sekolah, tapi kitanya masih begini loh. Aku sih ini cambuk buat diri sendiri sih. Aku juga kayak sekarang lebih bersyukur gitu. Ini sebenarnya aku buat video ini juga buat cambuk diriku sendiri ya guys ya. Jangan kayak berpikiran hati lah sok suci atau apa gitu. Ini juga buat cambuk tila sendiri bahwa ternyata dengan keadaan dan masalah yang kita alami, ternyata masih banyak yang lebih menyedihkan, yang lebih tragis. Itu melebihi kita guys gitu. Sama-sama kita menjadi manusia yang hidup berdampingan, yang saling toleransi, nggak ada perpecahan lagi guys. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan videoku, melihat videoku, apalagi yang udah mensubscribe. Aku terima kasih banget. Dan ini video spesial 1000 subscriber. Aku terima kasih banget buat teman-teman semuanya. Love you semua. Aku nggak nyangka guys, ini video penuh suka dan duka sih. Ada senangnya dapat 1000 subscriber, ada sedihnya ya gitu. Terima kasih ya. Sekarang udah azan, aku pengen sholat. Assalamualaikum.